Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustaz sekalian, pada pembelajaran akhlak kali ini kita masuk ke bab 2, yaitunya berakhlak mahmudah terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, yang ada di halaman 34. Simaklah penjelasan ustaz berikut ini. Baiklah anak ustaz, buka bukunya halaman 34. A. Menjelaskan pengertian akhlak mahmudah kepada alam sekitar. 1. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada anggota tubuh kita. Syarat mutlak agar kita menjadi sehat. Kalau masih banyak kotoran di tubuh kita rawan sakit. Bukan hanya kebersihan diri dari yang kita jaga, tapi juga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk mewujudkan kebersihan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga yaitu rumah kita, keluarga kita, lalu masyarakat, lingkungan tempat kita tinggal, maupun di lingkungan madrasah yaitu tempat sekolah kita. Bentuknya juga sangat bermacam-macam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas sehingga tampak lebih indah dan nyaman. Jika kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman. Nah, kebersihan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebersihan jasmani, yaitu kebersihan yang berhubungan dengan anggota tubuh kita. Lalu yang kedua, kebersihan rohani, yaitu kebersihan hati dan pikiran. Misalnya tidak sombong, tidak angkuh, jujur, dan sebagainya. Kebersihan erat kaitannya dengan kerapian dan keindahan, karena kebersihan dapat mewujudkan suatu keadaan menjadi rapi dan indah. Ingat, Allah suka kebersihan dan keindahan karena Allah itu maha suci. Kebersihan yang dilaksanakan dengan baik akan mewujudkan keindahan. Keindahan adalah keadaan yang enak dipandang, menarik hati. Sama dalam kelas, kalau kelas kita kotor pasti belajarnya tidak enak kan? Nah, yang kedua yaitu menyayangi hewan atau binatang. Nah, menyayangi hewan atau binatang adalah memberikan makan dan minum yang cukup dengan sangkar atau kandang yang luas dan bersih. Jangan letakkan binatang di sangkar yang sempit atau kandang yang sempit. Nah, jangan pula kalian lupa memberi makan, karena kalau kita memelihara hewan, kita wajib memberinya makan dan dirawat dengan baik. Oke, hewan termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus disayang. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang, telah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, termasuk hewan, dan mengatur sedemikian rupa untuk kepentingan manusia. Coba pikirkan hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti lebah dan sapi. Hewan-hewan tersebut diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat kepada kita. Lebah adalah hewan yang menghasilkan madu. Madu merupakan minuman yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Madu juga mengandung obat, yaitu dapat menyembuhkan luka, menurunkan demam, dan mengobati berbagai penyakit lainnya. Berbagai keistimewaan yang terdapat pada hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dan betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara tegas melarang kita menyiksa binatang ataupun memperlakukan binatang dengan semena-mena. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menyiksa atau menyakiti binatang, misalnya mengadu sapi, menyabung ayam, mengadu jangkrik, mencekik leher binatang, atau mengganggu tempat persembunyiannya dan sangkar-sangkar binatang, ataupun kalian yang biasa mengadu ikan cupang. Nah, itu dia. Peribahasa mengatakan kecil-kecil semut kalau diinjak sangkarnya akhirnya akan menyerbu juga. Perbuatan-perbuatan semacam itu tidak boleh dilakukan karena menyakiti binatang. Binatang atau hewan juga ciptaan Allah yang harus kita hargai atau hormati. Namun demikian, Islam juga mengatur bahwa ada beberapa jenis binatang yang harus kita bunuh, karena binatang itu membahayakan kehidupan manusia atau akan merusak tumbuh-tumbuhan yang sengaja ditanam untuk kebutuhan manusia. Seperti kalajengking, ular, itu merupakan binatang berbisa yang bisa membunuh kita atau membuat kita sakit ketika disengatnya. Ada wereng, tikus, dan anjing gila. Nah, dan binatang-binatang lain yang sejenis dengan itu yang membuat kita bahaya. Pembunuhan terhadap binatang-binatang tersebut tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk membunuhnya. Tapi kalau ingin membunuhnya, ya, hati-hati juga, nanti nampak ular kalian bunuh padahal ular berbisa. Nanti kalian pula yang dibunuh sama ular kan? Oke, anak-anak ustaz sekalian,
cukup 2 pembahasan aja pada hari ini. Yang ketiga, menyayangi tumbuh-tumbuhan akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Baiklah Nana Ustadz, cukup sekian pembelajaran akhlak kita hari ini. Lebih dan kurang Ustadz ucapkan terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.